ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-24 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang puasa. Pada pertemuan kita yang paling terakhir pekan lalu, kita sudah memulai pembahasan bab tentang larangan puasa sepanjang tahun. Larangan puasa sepanjang tahun artinya larangan puasa setiap hari terus menerus 1 tahun penuh atau hari-hari dilewati setiap harinya dengan berpuasa. Namun sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam judul babnya, liman tadarrara bihi, khususnya larangan ini lebih khusus lagi bagi orang yang ketika melakukan hal itu bisa memberikan mudarat, bisa memberikan bahaya baginya, au fawwata bihi haqqan, atau dia dengan puasanya yang tiap hari itu dia melalaikan hak-hak yang mesti ditunaikannya. Ya, dia sibuk puasa lalu di sana ada hak-hak yang lain yang dia tidak tunaikan. Au lam yuftir al-idaini wat tasyriq, atau yang jelas terlarang adalah orang yang karena dia sudah niat puasa sepanjang tahun tiap hari, maka walaupun datang hari raya dia tetap meneruskan puasanya. Dia tidak peduli, walaupun hari raya dia tetap berpuasa di hari Id Al-Fitr dan Id An-Nahr, Idul Kurban, Idul Fitri, dan di hari-hari tasyrik pun dia tetap berpuasa. Ini jelas dilarang, ya, ini jelas dilarang orang puasa yang semacam itu. Wa bayan tafdil shaum yaum wa iftar yaum, dan penjelasan bahwa yang paling afdal adalah puasa sehari dan buka sehari, yaitu puasa Nabi Daud. Dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan satu hadis, ya, dalam bab ini tersisa kepada kita beberapa riwayat-riwayat yang lain yang seperti kita sebutkan yang lalu, bahwa hadis-hadis yang 8 ini yang disebutkan oleh Imam atau yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam bab ini, kesemuanya datang dari sahabat yang satu, yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang memang terkenal paling kuat beribadah dalam makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa qiyamul lail maupun puasa-puasa sunnah atau membaca Al-Qur'an dan puasa dan ibadah-ibadah yang semacamnya. Kita sudah jelaskan beberapa hal tentang Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Malam ini kita upayakan untuk menuntaskan hadis-hadis yang tersisa. Ya, karena itu kami minta izin kepada ikhwah tadribud duat untuk tidak murojaah dulu, ya. Kita langsung membahas hadisnya. Gimana? Diizinkan? Bisa ya? Nah, kita kalau nanti ada tersisa waktu baru kita manfaatkan untuk murojaah. Sudah kita sebutkan bahwa beberapa isi dari hadis ini sudah ada disebutkan pada hadis sebelumnya, dan itu kita akan jelaskan lebih jauh bagi masalah-masalah yang belum sempat tercover di hadis-hadis sebelumnya, yang belum sempat kita baca dan bahas di hadis-hadis sebelumnya. Kita mulai dengan membaca hadis yang kedua atau hadis yang ke-715 dalam bab ini. Hadisu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang datang dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Bukankah aku telah dikabarkan bahwa engkau ini seorang yang selalu puasa di siang hari dan selalu salat di malam hari. Sudah kita jelaskan yang lalu bahwa informasi ini datang dari mana? Dari bapak beliau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yang melaporkan informasi yang datang dari istri Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Lalu sang bapak sepertinya tidak mampu untuk menasihati atau merasa mungkin ya jangan-jangan ini sudah tepat, maka dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta pandangan, dan seandainya perlu dinasihati maka diminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menasihati seorang yang seperti ini. Karena kita kadang merasa tidak enak kalau kita menasihati orang yang semangat beribadah, kalau menasihati orang yang banyak lalainya, orang menasihati orang yang jatuh kepada kesalahan, dosa dan maksiat, mungkin terasa lebih ringan bagi kita, ya. Kita ingatkan dia untuk lebih takut kepada Allah, lebih rajin ibadah kepada Allah. Namun kalau kita mau menasihati orang yang kelihatannya lebih dekat kepada Allah, lebih giat beribadah kepada Allah, ada beban psikologis yang kita rasakan untuk menasihatinya. Maka kita perlu kadang mengambil wasilah perantara orang yang dianggap layak untuk menasihati, jika memang perlu dinasihati. Ya, jangan-jangan memang juga sudah tepat yang seperti itu. Ketika ditanya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika ditanya, jadi kita ini langsung saja ya baca dan sekaligus kita sebutkan ya faedah-faedahnya. Fakultu, ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ditanya, saya dapat informasi kamu ini malam hari selalu sholat, siang hari selalu puasa, apakah benar? Maka beliau menjawab, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, ya. Dan ini menjelaskan kepada kita bolehnya kita menyampaikan ibadah kita ya, kepada orang lain jika memang ada hajat keperluan untuk itu. Hal-hal yang mungkin dia merupakan ibadah-ibadah yang sunnah, yang hukum asalnya tidak kita sampaikan kepada orang lain, tidak ada hajat kepentingan untuk kita beritakan kepada orang lain, tidak perlu kita viralkan ya, tidak perlu kita sampaikan saya ini rajin puasa, saya ini suka sholat malam hari.
Itu hukum asalnya. Namun ketika kita ditanya, lalu pertanyaan itu ada manfaatnya, ada ilmu yang nanti kita akan dapatkan dari di balik pertanyaan tersebut dan di balik jawaban yang akan kita sampaikan, maka seseorang tidak mengapa berterus terang, tentu saja dengan menjaga niatannya, ya. Maka ini juga yang sering kita sampaikan, bahwa seorang yang puasa sunnah umpamanya, ketika ditanya apakah Anda berpuasa, maka tidak perlu ya terlalu menyusahkan diri untuk berkelit, ya. Lalu apatah lagi sampai berbohong bilang saya tidak puasa padahal dia puasa sunnah dengan alasan mau menjaga keikhlasan, ya, itu tidak disunnahkan juga, ya. Berbohong atas dasar seperti itu. Yang benar adalah jawab saja dengan tetap menjaga keikhlasan, ya. Jangan bohong, tapi jaga tetap keikhlasan Anda, dan mudah-mudahan ada faedah dengan penyampaian Anda tersebut. Oleh karena itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika ditanya, maka beliau menyampaikan apa adanya, bahwa memang benar beliau itu rajin sholat lail dan rajin puasa sunnah. Kata Nabi SAW selanjutnya, fala taf'al, jangan kamu lakukan seperti itu. Subhanallah. Jadi khusus sekalian, zahir, ya, fenomena zahirah, ya, fenomena seorang yang sangat giat beribadah. Di satu sisi kelihatan fenomena yang sangat menggembirakan, dan mungkin banyak kita cemburu terhadap hal yang seperti itu karena kita kadang merasa lemah, kurang bergairah, tidak semangat untuk melaksanakan ibadah semacam itu. Namun ternyata Islam ini agama yang sempurna, yang memiliki banyak sisi-sisi yang perlu untuk diisi semuanya, dan tidak boleh kita berat sebelah, dalam artian tidak boleh kita melaksanakan Islam ini secara tidak berimbang. Kita menonjol di satu sisi lalu sisi yang lain tidak kita tunaikan. Maka Nabi SAW menegaskan la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Ya, jadi tidak mengapa kadang orang yang justru melakukan kebaikan namun kelihatan agak berlebihan, kita katakan jangan kamu lakukan. Sebagaimana kita juga katakan kepada orang yang bermaksiat, jangan kamu lakukan itu. Jadi orang yang malas beribadah, giat bermaksiat, kita bilang jangan lakukan. Dan orang yang kelihatannya rajin beribadah, namun mungkin ibadah-ibadahnya ada bid'ahnya, ibadahnya berlebihan, tidak dituntun dengan sunnah-sunnah Nabi, atau mungkin sudah sesuai dengan tuntunan Nabi dalam artian pelaksanaannya, namun dia berlebihan yang mengakibatkan dia tidak menunaikan hak-hak yang lain, maka tidak perlu kita ragu-ragu untuk mengatakan kepada dia la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Lalu bagaimana? Apa solusinya? Maka ini kita berikan arahan, ya. Jadi setelah kita melarang, bukan berarti kita membuat dia akhirnya berbalik dan berubah 180 derajat. Ya, patah ini 360 derajat banyak. Dari orang yang sangat rajin menjadi orang yang akhirnya meninggalkan semua jenis ibadah. Tapi Nabi SAW mengatakan, Sum wa aftir. Sum wa aftir. Hendaknya kamu berpuasa, tetap berpuasa, wa aftir, dan hendaknya kamu juga berbuka. Ya, ini. Karena kadang ada fenomena ketika ada seorang yang mau menasihati orang yang kelihatannya sangat semangat, kadang nasihatnya membuat dia patah semangat, sehingga dari orang yang tadinya begitu semangat melakukan kebaikan, akhirnya dia meninggalkan semua kebaikan yang biasanya dia lakukan, dan akhirnya berbalik kembali menjadi orang yang melakukan maksiat-maksiat. Ini nasihat yang tidak bijak, ya, nasihat yang tidak tepat. Lihatlah cara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bernasihat. Beliau tidak mematahkan semangat Abdullah bin Amr bin As untuk rajin beribadah, tapi beliau arahkan dengan arahan yang paling tepat, bahwa yang paling ideal adalah kamu tetap puasa, tapi juga berikan waktu untuk tidak puasa. Waqum wanam, dan tetaplah kamu qiyamul lail, tetap salat lail, tapi juga berikan beberapa jam di malam harimu untuk tidur, ya. Jadi jangan kita bilang tidur saja, tidak usah bangun, ya. Akhirnya dia tidur pulas, tidak pernah lagi bangun. Dan ya kalau kita lihat bagaimana
yang terjadi pada saat ziarah Salman radhiyallahu anhu kepada saudaranya yang dipersaudarakan fillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Darda, ya. Salman radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan seorang Abu Darda, seorang yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, sangat terkenal dengan ibadahnya yang sangat banyak. Salman menziarahi saudaranya dan nginap di rumah saudaranya itu. Lalu ketika tidur, begitu Abu Darda merasa Salman sudah tidur, masih di awal malam, Abu Darda langsung bangun untuk mulai melaksanakan qiyamul lailnya. Belum tidur dia. Beliau sangka Salman sudah tidur. Lalu Salman mengatakan, "Nam, ya, tidurlah dulu." Lalu beliau sengaja tidur lagi. Lalu beliau akhirnya merasa sudah tidur Salman, beliau bangun lagi. Ternyata belum juga, dia bilang tidurlah. Akhirnya apa yang biasa beliau lakukan, beliau tidak lakukan, dan begitu terusnya hingga nanti menjelang waktu yang sudah tepat di sepertiga malam terakhir untuk bangun, ternyata justru Salman yang membangunkan. Ya, ternyata Salman radhiyallahu anhu yang membangunkan. Nah, ini juga satu hal yang baik, ya. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa kadang kita melakukan ibadah kelihatan banyak namun tidak ideal, lalu pada satu waktu yang paling ideal justru kadang kita lengah di situ, ya. Kadang ada sebagian orang yang karena sholat lailnya semalam suntuk sehingga nanti di sepertiga malam terakhir atau pada waktu subuh dia kelewatan, tidak dapat waktu subuh, atau dia tetap bangun sholat subuh dalam keadaan ngantuk yang sudah sangat berat sehingga dia tidak khusyuk pada waktu sholat subuhnya hanya karena sholat lail yang begitu lama berjam-jam. Nah, ini juga hal yang keliru, ya, hal yang keliru, tidak tepat. Maka ya ini perlu taujih, ya, perlu untuk pengarahan. Walaupun untuk saat sekarang hal yang seperti ini kadang tidak perlu, ya, untuk kita sampaikan, ya. Karena Wallahul musta'an. Ya, dulu masa-masa semangat orang beribadah sholat sunnah seperti ini, rasa memang kadang, ya, kita dapati sebagian saudara kita, sebagian ikhwah kita demikian. Namun untuk hal sekarang kadang kita rindu lagi melihat siapa yang kita perlu nasihati untuk tidak berlebihan, ya. Yang sekarang yang kita perlu nasihati banyak kita yang banyak lalai, ya, yang sudah meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah semacam itu. Kata Nabi SAW, fa inna li jasadika alaika haqqa. Kenapa mesti dibagi ini? Ada tidur, ada sholat, ada puasa, ada tidak puasa. Karena kata Nabi SAW, fa inna li jasadika alaika haqqa. Karena jasadmu itu, tubuhmu itu punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk istirahat, ya. Sebagaimana juga tubuh kita punya hak untuk bangun, ya, untuk ibadah. Ya, yang banyak saat sekarang ini kita terlalu panjang istirahat, lalu mujahadah yang kurang, ya. Tapi seandainya ada orang yang mujahadahnya ada banyak, maka kita katakan tubuhmu perlu juga untuk istirahat, perlu diberikan porsi yang cukup, ya, bukan porsi yang berlebihan, porsi yang cukup untuk juga istirahat. Inna li jasadika alaika haqqa. Ya, jasadmu butuh juga untuk istirahat. Dengan catatan penting juga, ya, bahwa kadang ada orang mengistirahatkan tubuhnya atau dengan dalih ini dia perlu merasa beristirahat tubuhnya, tapi ternyata tubuhnya digunakan untuk bercapek-capek pada hal-hal yang selain sholat lail, ya. Jadi sholat lail yang sudah dia tinggalkan, tapi dia memang mungkin sudah tetapkan jam tidurnya begini jam, karena dilarang sholat lail, akhirnya dia bilang kalau begitu yang lain saja. Berarti kalau dilarang, berarti kalau gitu malam hari pergi futsal saja, ya. Sudah itu nanti jam, ya, kalau di Saudi itu biasa gitu, ya, tengah malam ya orang olahraga, ya. Atau mungkin dia melakukan hal-hal yang sekedar malam-malam hanya digunakan untuk di tempat-tempat, ya, ketemu dengan temannya di warkop atau di yang lainnya. Habis waktunya untuk ngobrol. Lalu setelah itu
sisanya untuk tidur. Fa inna li jasadika alaika haqqa. Ya, bukan gitu maksudnya, tapi maksudnya adalah istirahat untuk persiapan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li ainika alaika haqqa. Dan matamu juga punya hak atasmu. Apa hak mata? Tidur maksudnya ya. Hak mata maksudnya adalah tidur. Dia juga perlu untuk tidur. Ini tentu saja sekali lagi nasihat untuk orang semacam Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Orang yang memang tidak tidur sama sekali, ya, orang yang tidak tidur sama sekali, maka perlu dinasihati bahwa matamu juga punya hak untuk tidur. Karena juga biasa kalau kita kasih bangun. Innali ainika alika haqqan. Ya, dia berdalil dengan hadis ini ya. Mata juga punya hak. Kalau sudah lama sekali tidur, ya, baru dia tidak juga memanfaatkan matanya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata ini khawas sekalian sebagaimana kata Allah, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, ada orang yang matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tanziliyah maupun ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Itu diantara manfaat mata sebenarnya. Tapi ketika tidak digunakan untuk itu, justru digunakan untuk maksiat, kita tidak menunaikan hak dari mata itu dengan sebenarnya. Ya, tapi ya sekali lagi juga bahwa kalau ada orang yang semacam Abdullah bin Amr bin As, maka perlu dinasihati bahwa wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak juga untuk tidur. Kemudian dilanjutkan wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak atasmu. Kita sudah jelaskan yang lalu bahwa sababul wurudnya ini karena Abdullah bin Amr bin As tidak berikan hak sang istri pada malam hari. Sang istri nunggu-nunggu, tapi dia sibuk beribadah. Masya Allah. Ya, dia sibuk beribadah. Sehingga sang istri belum pernah disentuh sejak pengantin baru. Ya, kalau saya kira ini juga tidak perlu dinasihatkan ya. Tidak ada juga ini ya. Kayaknya justru biasa setelah nikah sudah lupa. Tapi kalau ada diingatkan ya, kalau ada yang seperti itu maka diingatkan bahwa walaupun Anda seorang yang rajin salat lail selama ini sebelum nikah, maka ketika Anda nikah, sang istri juga punya hak untuk kita bersenang-senang dengannya, yang dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Dan zaur dan orang yang berziarah kepada maksudnya sang tamu ya. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Bahwa tamu juga punya hak atasmu. Sebagian ulama kita membedakan antara zaur dan dhaif. Sebagian mengatakan dhaif itu adalah yang datang dari luar kota. Datang dari luar kota dan butuh penginapan. Dan dia tidak memiliki tempat, tidak memiliki kenalan kecuali kita. Maka itu yang berlaku padanya hadis apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, dan haknya dhaif itu tamu yang seperti itu 3 hari, 3 malam. Dia berhak untuk kita jamu di rumah kita, menginap di rumah kita, dan utamanya jaizahnya 1 hari pertama dia punya hak yang istimewa. Itu bagi dhaif, tamu yang memang tidak punya kenalan siapa-siapa kecuali kita di kampung itu. Maka siapa lagi yang bisa melayaninya, mengkhidmatnya kecuali kita. Maka itulah berlaku dhaif di situ. Adapun yang datang ke rumah kita, tapi dia mungkin tetangga kita, kerabat kita, kenalan kita di satu kota dengan kita, maka itu juga punya hak, tapi bukan dengan hadis tadi ya, bukan dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, tapi diantaranya dengan hadis ini wa inna li zawrika 'alaika haqqan, bahwa orang yang berziarah ke rumahmu itu juga punya hak atasmu. Dan ini diantaranya berkaitan dengan Salman radhiyallahu anhu pada saat berziarah kepada Abu Darda. Bayangkan Abu Darda radhiyallahu anhu, karena baiknya beliau sudah siapkan
makanan hidangan yang terbaik untuk saudaranya itu, untuk Salman. Tapi beliau sendiri puasa. Ya, beliau siapkan untuk tamunya, untuk zairnya, untuk orang yang berziarah kepada beliau makanan, tapi beliau sendiri puasa. Maka ketika sudah dia hidangkan, dia persilahkan Salman untuk makan. Kul. Salman bilang, saya tidak akan makan kecuali kamu juga makan. Dia bilang, saya puasa. Ya. Lalu sang tamu bilang, saya tidak makan kecuali kamu juga makan. Ya. Akhirnya mengalah Abu Darda. Ini salah satu makna. Jangan karena kita puasa maka sang tamu juga tidak mau makan. Karena kita tidak. Jadi kebalikannya. Biasanya kan tamu yang puasa persilakan tamunya berpuasa. Kalau tuan rumah bilang, saya sudah siapkan ini capek ya. Kamu mesti makan gimana? Ya, ya. Jadi kembali masalahnya bahwa sudah bisa dan tergantung gimana masalah. Walaupun hadis pertama itu justru sebaliknya. Ketika tuan rumah puasa, kita juga mesti makan. Ya, lalu akhirnya tuan rumah juga. Maka ada masalah. Ketika sang tamu atau sebaliknya sang tuan rumah yang sudah siapkan tamunya puasa dan kemudian bisa maka sebaiknya dia wa inna li alika wa inna bihasbika an-rasul Rasulullah cukup bagimu kulla syahrin salasat. Jadi ketika maka Nabi SAW mulai mengusulkan puasa alternatif. Apa puasa alternatif? Awalnya diusulkan puasa 3 kali dalam sebulan. Bahwa puasa putih 13, 14, 15 atau di hari-hari apa saja selama kita lakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan. Wa inna bikulli hasanatin asyra amsalha. Kebaikan itu satu kali kebaikan mendapatkan 10 pahala. Fa inna dzalika siyamud dahri kullih. Maka dengan itu berarti kamu telah mendapatkan puasa 1 tahun penuh. Ya, jadi artinya pahalanya sama dengan yang selama ini kamu lakukan. Tiap hari kamu puasa, padahal sebenarnya kalau 3 hari maka kamu sudah mendapatkan pahala seperti 1 tahun. Apa kata Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr mengatakan fashaddada aliyah. Ini sudah diberikan keringanan. Ada orang biasa berikan keringanan tapi tidak mau keringanan, mau susah-susah, ya. Maka Abdullah bin Amr bin As bilang fashaddatu, saya mau yang lebih dari itu. Saya menguatkan. Saya mau yang lebih daripada itu. Fashaddada aliyah, maka beliau diberikan pelajaran, ya. Akhirnya bilang kalau begitu di tasydid juga diberikan diberikan pelajaran yang lebih keras lagi dari itu. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya ini mendapatkan kekuatan. Artinya saya merasa saya ini kuat untuk lebih dari sekedar puasa 3 hari dalam sebulan. Di satu sisi, kawan sekalian, apa yang beliau katakan ini suatu hal yang tepat. Bahwa seorang di antara kita atau setiap kita harus tahu kira-kira dia kuatnya di mana. Ya. Abdullah bin Amr bin As merasa dia kuatnya di sisi ini, kuat ibadah puasa, rajin puasa, kuat ibadah salat lail. Mungkin hal yang lain mungkin beliau merasa tidak terlalu menonjol, tapi beliau mengatakan ini yang saya merasa lebih kuat untuk itu. Tapi jamaah sekalian, apa yang beliau pilih ini
dianggap berlebihan. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasum siyama nabiyillahi Daud alaihi salam. Puasa saja seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam, wala tazid alaihi, dan jangan puasa lebih dari itu. Qultu wa ma kana siyamu nabiyillahi Daud alaihi salam. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, bagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam selama ini? Atau bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam? Qala nisfud dahr. Beliau mengatakan setengah tahun. Setengah tahun kenapa? Karena satu hari puasa, lalu satu hari tidak. Jadi setengah tahun dia berpuasa. Fakana Abdullah yaqul ba'da makabira. Ya, khususkan antum lihat lanjutannya. Akhirnya apa yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As? Tiada lagi kecuali nasihat yang terakhir ini. Karena tidak ada alternatif selain itu. Bahwa yang paling maksimal adalah puasanya Nabi Daud diberikan. Fakan Abdullah yaqulu indama ba'dama kabira. Ketika Abdullah bin Amr telah tua, sudah tua. Artinya setelah tua ini beliau tetap puasa Nabi Daud akhirnya. Puasa sampai tua. Ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi SAW. Ya laitani, seandainya, aduhai, seandainya saya mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau menyesal, ya. Tapi hal yang kita patut apresiasi dan mengambil pelajaran yang baik dari sahabat ini adalah apa? Beliau konsisten, ya. Beliau istiqomah. Setelah beliau memilih puasa Daud, sampai ketika beliau tua pun masih puasa Daud, ya. Walaupun akhirnya dia merasa inilah hikmahnya kenapa Nabi menasihatkan untuk bukan puasa Daud saja. Karena setelah saya sudah tua, terasa berat. Tapi karena ini sudah saya pilih, maka saya selalu perlu untuk mempertahankannya. Ya, ini satu contoh yang sangat baik, ya. Bagaimana kita ketika memilih satu ibadah, maka kita terus menjaga sampai kapan? Usahakan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di masa-masa tertentu saja, ya. Sebagaimana kadang kalau kita bicara tentang dakwah, jangan kita hanya kenal dakwah, kita menjadi aktivis ketika kita hanya menjadi rohis di SMA saja, atau ketika kita di bangku kuliah, lalu akhirnya kita menjadi mantan aktivis, ya. Demikian pula ibadah. Jangan kita begitu Masya Allah ibadah ketika kita masih muda, atau sebelum nikah, setelah nikah, ya tidak ada lagi, ya. Atau setelah kita sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan segala usaha-usaha kita, lalu kita meninggalkan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Atau setelah kita merasa sudah tua, ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu melakukan ini terus-menerus sampai di masa tua beliau, walaupun ada penyesalan, dan beliau mengambil hikmahnya. Kenapa sampai Nabi kita SAW tidak langsung mengusulkan untuk puasa Nabi Daud, ya. Nah, inilah kenapa kita kadang katakan bahwa bagi ikhwah yang memilih untuk puasa Daud, berpikirlah, ya. Kita tidak melarang, ya, tapi kira-kira antum bayangkan apakah antum masih bisa pertahankan ini sampai berapa tahun ke depan, atau sampai ketika antum sudah tua atau tidak, ya. Kalau tidak, maka pilihlah ibadah puasa yang bisa antum terus pertahankan sampai antum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasa-puasa sunnah. Usahakan tetap ada puasa sunnah. Sebagaimana yang kita bahas yang lalu, jangan sampai ada 1 bulan lewat tanpa ada puasa sunnah kita, ya. Usahakan setiap bulan ada saja puasa sunnah kita. Kemudian hadis yang selanjutnya masih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra al-Quran fi syahrin." Baca Al-Quran dalam 1 bulan. Qultu inni ajidu quwwatan. Saya kuat lebih dari itu. Maksudnya baca Quran 1 bulan artinya tamatkan Al-Quran dalam sebulan. Lalu beliau minta agar bisa diizinkan menamatkan Al-Quran kurang dari sebulan. Minta terus keringanan, ya.
Jadi beliau minta keringanan, artinya keringanan menurut peristilahan Abdullah bin Amr bin As ya. Keringanan kalau kita kan lagi lain ya. Kalau versi kita keringanan itu adalah kalau bisa 3 bulan ya. Kalau bisa 1 tahun ya. Kalau dia keringanan beliau minta kalau bisa 10 hari. Kalau bisa 3 hari, kalau bisa tiap hari dia tamat. Ya, tiap hari dia tamat. Saya kuat untuk itu. Saya kuat untuk bisa membaca Al-Quran lebih dari itu. Qal faqra'hu fi sab' wala tajid ala dzalik. Ya. Jadi ini bab baru lagi ya. Kalau tadi masalah salat lail beliau dan masalah puasa sunnah beliau, sekarang ini masalah bacaan Al-Quran beliau. Nabi kita SAW ketika melihat beliau ini orang yang terus menamatkan Al-Quran setiap harinya atau selalu menamatkan dalam interval waktu yang sangat singkat, maka dinasihatkan bahwa yang ideal adalah sekali dalam sebulan. Ya, sekali dalam sebulan. Ini Khoskan menjelaskan ya bahwa dia adalah hal yang terbaik ya, hal yang terbaik bahwa kita menamatkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Dan ini biasanya kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan ya. Padahal seharusnya di bulan Ramadan itu lebih ya, lebih bukan sekali sebulan lagi, tapi lebih dari apa yang biasa kita kerjakan. Ya. Namun Allahul Musta'an ya, kita banyak lalai dari hal-hal yang seperti ini dengan berbagai macam alasan kesibukan kita. Padahal inilah ya, dan tentu saja kalau sekali sebulan maka idealnya kita menamatkan setiap hari 1 juz ya, setiap hari 1 juz. Lalu akhirnya Nabi kita mengatakan sekali dalam 7 hari. Dan ini yang terakhir. Tapi dalam riwayat yang lain berapa kali? Sekali dalam 3 hari. Ya, dalam sebagian riwayat ini kelihatannya paling akhir tawaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah apa? 7 hari. Tapi dalam riwayat yang lain Abdullah bin Amr mengatakan saya masih kuat bisa tamatkan kurang dari itu. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hari dan jangan kurang dari itu, karena siapa yang menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari dia tidak akan memahaminya. Ya, dia tidak akan memahaminya. Artinya dia tidak akan bisa mentadabburinya. Dia cuma menjadikan perhatiannya, fokusnya adalah bagaimana cepat membaca dan bisa menamatkan sesuai dengan jangka waktu yang dia sudah siapkan. Artinya 3 hari berarti 1 hari 10 juz. Ya, 1 hari 10 juz berarti dia akan cepat-cepat membaca, tidak lagi bisa mentadabburinya. Maka apalagi kalau orang yang kurang dari 3 hari. Namun ya kalau sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan sebagian salaf ketika datang bulan suci Ramadan, mereka kadang menamatkan setiap hari Al-Quran ya, bahkan ada yang sampai 2 kali seperti yang diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka jawabannya itu khusus di momen-momen tertentu seperti Ramadan yang memang momennya Al-Quran. Maka ini rukhsah ya, bagi mereka-mereka yang punya semangat untuk itu, karena inilah momennya. Adapun bulan-bulan yang lain, maka hukum asal tidak dinasihatkan untuk menamatkan kurang dari 3 hari. Ya, ini juga nasihat yang rasanya sudah tidak perlu kita nasihatkan kepada orang hari ini. Ya, kita tidak perlu bilang jangan antum tamat kurang dari 3 hari. Ya, karena mungkin jarang orang seperti itu. Ya, yang perlu diingatkan kepada kita semuanya, jadikan tamat kita sehari 1 bulan minimal. Ya, Allahul Musta'an. Dan bisa kita lihat masing-masing kita ya, setelah perginya bulan suci Ramadan, berapa kali kita sudah menamatkan Al-Quran kita. Ya, Syawal sudah pergi, Dzulqa'dah sebentar lagi pergi. Ya, apakah kita sudah menamatkan Al-Quran kita? Ini tentu saja ya nasihat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk tidak berlebihan, sekaligus nasihat bagi kita untuk tahu bahwasanya kekurangan kita, yang mana Al-Quran kita sudah sangat tinggalkan, yang seharusnya kita tamatkan setiap bulannya. Ya, Allahul Musta'an. Kemudian hadis yang ke-717, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah." Siapa ini Abdullah yang dimaksudkan? Abdullah bin Amr bin As, ya. La takun mithla fulanin, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin salat lail, akhirnya dia meninggalkan qiyamul lail. Ya. Ini juga, ya. Antum lihat bagaimana nasihat Nabi kita yang selalu seimbang, ya. Ketika beliau menasihati orang untuk tidak berlebihan dalam ibadah, di sisi yang lain beliau ingatkan jangan sampai akhirnya meninggalkan ibadah. Maka beliau contohkan dan beliau ingatkan, kalau kamu ya berlebihan jangan, tapi jangan juga sama dengan si fulan. Ulama kita mengatakan siapa yang dimaksudkan si fulan ini? Siapa yang dimaksudkan si fulan ini? Ada dua kemungkinan. Yang jelas tidak disebutkan orang ini. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi SAW sebutkan namanya, tapi Abdullah bin Amr bin As tidak menyebutkannya, atau rawi setelahnya tidak menyebutkannya. Dan kemungkinan kedua, memang Nabi SAW tidak menyebutkan namanya, hanya mengangkat sebagai contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita ikuti. Siapa mereka? Ya, yaitu orang yang dulu rajin sholat lail, akhirnya meninggalkan qiyamul lail. Ya, Allahul musta'an. Ya, itu tentu saja juga nasihatnya bagi kita semuanya. Ya, apatah lagi sama dengan ketika kita Ramadan, ya. Sebagian kita mungkin qiyamul lailnya cuma bulan Ramadan. Ini sangat tidak pantas, ya. Jangan sampai kita hanya mengenal qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Tapi terus jaga walaupun sedikit, ya. Walaupun memang seperti yang kita sama katakan pada saat membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, memang itu suatu hal yang memang harus lebih. Sebagaimana Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau lebih beristirahat. Tapi bukan berarti ketika Ramadan pergi beliau tidak puasa, bukan berarti ketika Ramadan pergi beliau tidak qiyamul lail, bukan ketika Ramadan pergi beliau tidak baca Al-Qur'an. Tetap dirutinkan walaupun mungkin dengan intensitas yang agak berkurang, tapi tetap, ya. Maka jangan kita sama dengan si fulan. Siapa fulan? Wallahu a'lam. Tapi fulan itu mungkin kita ketika kita bersikap dengan sikap si fulan. Apa itu? Kita rajin qiyamul lail. Sekarang kita, ya, ada sebagian orang saat sekarang untung-untungan kalau subuh pun kadang luput, ya, waliyatubillah. Subuh pun sudah setengah mati dibangunkan. Gimana lagi diharapkan qiyamul lail? Ya, padahal mungkin dia dulu ahlu qiyamul lail. Ya dan billah. Jika kita orang yang sibuk, dan mungkin kesibukan kita untuk ibadah yang lain, maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, sahabat yang menghabiskan malam-malam harinya dengan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siang harinya menyebarluaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk tidak meninggalkan salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Lalu beliau mengatakan, la ada'ahu hatta amut. Saya tidak meninggalkan wasiat itu sampai saya meninggal dunia. Kelihatannya tidak terlalu istimewa. Salat witir 3 rakaat saja. Itu pun di awal malam sebelum tidur. Padahal tentu saja lebih afdal di akhir malam. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang seorang yang dulu rajin dan akhirnya tidak merutinkannya. Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan adalah yang rutin walaupun sedikit. Maka ikhwas sekalian, kalau ada di antara kita mengatakan mungkin karena saya begitu sibuk, ya, dan kita masing-masing bertanggung jawabkan kepada Allah, ya, apakah memang betul kita sibuk atau tidak. Jika ada yang mengatakan saya sibuk dengan berbagai macam aktivitas yang juga bermanfaat untuk umat dan untuk keluarga, maka saya mungkin tidak bisa merutinkan salat lail dengan 11 rakaat rutin. Saya hanya bisa mungkin 2 rakaat lalu ditambah witir. Maka silahkan jaga terus. Atau kalau ada yang mengatakan saya cuma bisa witir saja, saya rutinkan dan saya tidak akan tinggalkan sama sekali, maka kita bilang silahkan jaga itu. Dan kalau ada yang mengatakan saya
pas selalu bangun menjelang subuh saja dan kadang sudah sulit witir, maka kita katakan sebagaimana yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, kepada Abu Dar dan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salat witir sebelum tidur. Jaga terus, maka ini insyaallah akan menjadi hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya Abdullah, la takun misla fulan. Ya, jangan seperti si fulan, orang yang tadinya mengerjakan kebaikan lalu akhirnya ditinggalkan. Kawan sekalian, sepakat ulama kita, qiyamul lail tidak wajib. Qiyamul lail wajib atau tidak? Tidak wajib, kecuali khilaf tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apakah khusus beliau wajib atau tidak. Namun ketika ada satu kebaikan walaupun sunnah, ya tanda kutip, walaupun sunnah, tapi selama ini sudah pernah kita lakukan dan kita termasuk rutin melakukannya, dan akhirnya kita tinggalkan, maka bisa saja tercelah. La takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti fulan, dulu rajin qiyamul lail, akhirnya dia meninggalkan qiyamul lail. Bisa juga kita katakan la takun misla fulan kana yasumu, ya dia dulu berpuasa, puasa-puasa tertentu, puasa 3 hari sebulan umpamanya, atau puasa Senin Kamis, akhirnya dia tinggalkan puasa Senin Kamis. La takun misla fulan, begitu aktif berdakwah, akhirnya meninggalkan dakwah. La takun misla fulan, mungkin dulu begitu semangat tarbiyah, akhirnya tidak lagi tarbiyah. La takun misla fulan, dulu mungkin begitu rajin ta'lim, akhirnya tidak pernah lagi kelihatan, dan seterusnya. Ya, suatu kebaikan yang sudah biasa kita kerjakan walaupun sunnah, namun akhirnya kita tinggalkan tanpa uzur hanya karena kemalasan kita atau merosotnya iman kita, maka ini menjadi suatu hal yang tercelah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dan semangat dalam melakukan kebaikan, di antaranya adalah dengan menjaga yang sedikit tapi rutinkan. Yang sedikit rutinkan, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita janji mau selesaikan, ya, tapi masih banyak, ya. Ya, kalau begitu kita tunda, ya, insyaallah, dan pertemuan berikutnya, ya. Atau satu lagi, ya, satu lagi hadis sedikit, ya. Kita khususkan masalah-masalah yang belum kita bahas. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala balagan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni, atau kami sebutkan saja masalah yang belum ada di bagian sebelumnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa Abdullah bin Amr bin As terus-terus puasa dan terus-terus sholat di malam hari, dan akhirnya beliau mengutus orang untuk menemui beliau, dan beliau menyampaikan, saya dapat informasi bahwa engkau puasa terus dan tidak berbuka, sholat dan tidak tidur, maka puasalah dan berbukalah, sholatlah dan juga tidur, karena matamu punya hak dan jiwamu, dirimu juga punya hak, dan keluargamu juga punya hak. Ya. Ini penjelasan bahwa perlunya keseimbangan, karena kapan seorang gulu, ada orang yang agak berlebihan dari satu sisi, yakinlah ada sisi yang lain yang dia akan abaikan. Ya, makanya kehidupan Nabi kita lah kehidupan yang paling pertengahan, paling ideal. Tidak ada hak-hak yang terabaikan. Kapan ada seorang lebih dari Nabi SAW, yakinlah akan ada sisi-sisi lain yang dia akan abaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketika Abdullah bin Amr mengatakan saya lebih kuat dari itu, lalu nasihati untuk puasa Nabi Daud. Lalu ketika ditanya, lalu dikatakan Nabi Daud puasa 1 hari, buka 1 hari, dan ini satu hal yang penting. Hal yang penting, apa keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang sangat rajin puasa, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa beliau. Wala yafirru idza laqa. Beliau kalau ketemu musuh tidak lari dari medan jihad, ya. Jadi beliau walaupun orang yang rajin puasa, ketika ada di medan jihad, beliau tetap tegar, beliau tetap teguh dan tidak meninggalkan medan jihad. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, tidak mengapa ya jika
dia mampu tetap untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. La adri kaifa dzukira siyamul abad. Lalu ketika disebutkan puasa yang terlarang adalah la shoma man shomal abad, tidaklah dikatakan berpuasa orang yang puasa abadi, yang disebutkan 2 kali. Apa puasa abadi maksudnya? Itu judul bab kita, puasa terus-menerus setiap hari tanpa mengenal hari libur. Padahal Allah telah menetapkan melalui lisan nabinya ada hari libur dalam berpuasa, dan sepantasnya kita tidak puasa jika ada hak-hak yang lain yang lebih penting untuk ditunaikan. Ya, sekian ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa hamba-hamba yang pertengahan dalam segala sesuatu dan istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.